saudara, apa kabar? Saya percaya keadaan kita baik dan dahsyat ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tema saat teduh kita hari ini adalah mengaktifkan iman dikala memasuki musim yang susah. Nah, coba kita lihat saudara di kitab Matius 4, kita sering membaca firman Tuhan ini. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita semua mengaktifkan iman dikala kita mengalami masa-masa sukar. Baik dalam intimidasi, masa sukar, susah tenang, bahkan kesukaran-kesukaran lainnya. Termasuk intimidasi iblis yang seringkali mengganggu pikiran kita. Lihat saudara kitab Matius 4, mulai dari ayat yang pertama, judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sampai di sini dulu, saudara. Yesus juga sama seperti kita, manusia biasa, bisa lapar, bisa mengalami kelemahan. Nah, kalau Yesus saja dibawa Roh Kudus untuk dalam sebuah pencobaan, apalagi kita yang masih berada di bumi ini. Kita seringkali hidup dalam ketidaktaatan, makanya kita hidup dalam pencobaan. Kita seringkali hidup jatuh bangun dalam dosa, makanya kita hidup dalam pencobaan. Kita mengalami kesukaran-kesukaran kehidupan lainnya, karena memang diizinkan masuk dalam pencobaan. Demikian pula Yesus, lihat. Yesus dibawa oleh rohnya ini besar, berarti Roh Kudus, ke padang gurun. Di situ nggak ada pertolongan, saudara. Di padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Nah, pertanyaannya, saudara, Yesus itu kan punya Bapa, punya Roh Kudus. Kenapa kok harus dicobai? Bukankah Yesus itu adalah sosok yang bukan orang berdosa? Yesus itu juga banyak melakukan hal-hal yang baik dan benar selama pada zamannya begitu ya. Tapi kenapa Yesus mengalami seperti kita? Saudara, Yesus mengajar buat kita. Kita itu murid, amin. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kita itu murid, ya. Yesus tidak akan pernah mengajarkan apapun kalau dia sendiri tidak mengalami. Saya pun begitu, saudara. Tiap hari saya khotbah, tiap hari ada live saat teduh kayak begini. Kalau saya tidak mengalami bagaimana hidup dalam kesukaran, hidup pintu semua tertutup, susahnya terima mujizat dan sebagainya itu, maka semua yang disampaikan itu teori semua. Yesus pun begitu. Yesus diizinkan oleh Roh Kudus ngalami sama seperti kita. Lihat, Yesus dibawa kemana? Ke padang gurun. Tidak ada pertolongan. Dan ini atas izin Roh Kudus untuk dicobai iblis. Yesus hendak mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sewaktu kita berada di padang gurun. Perhatikan, saudara. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bicara tentang puasa. Puasa itu bukan suatu aktivitas barter. Banyak orang kalau lagi berpuasa, pengennya barter. Tuhan, aku mau berpuasa supaya aku dapat jodoh, misalkan gitu. Aku mau berpuasa supaya aku dapat pekerjaan, begitu ya. Sesungguhnya ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang cukup kuno sih sebenarnya. Tapi ini salah, karena berpuasa itu bukan supaya kita terima apa. Sesuatu gitu, bukan. Berpuasa bicara tentang pertobatan. Perhatikan, saudara. Berpuasa dengan tujuan yang pertama, pertobatan. Yang kedua, berpuasa untuk apa? Untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Perhatikan ini.
Dan setelah 40 hari lamanya Yesus melakukan puasa, maka Yesus mengalami kelaparan. Apa yang kita bisa dapat dari satu ayat ini? Berpuasa bicara tentang pertobatan, tadi saya sudah bilang. Berpuasa bicara tentang merendahkan diri. Berpuasa bicara tentang apa? Tentang mematikan kedagingan kita. Banyak orang bertanya sama saya, Bu, sudah bertobat loh Bu, tapi kok kehidupan makin susah ya? Lihat ini. Yesus waktu berpuasa dan setelahnya mengalami masa lapar. Untuk ikut Tuhan Yesus, ada satu pemurnian yang harus kita capai melalui puasa. Hari-hari ini, saudara, apakah kita hidup dalam masa pertobatan? Karena masa pertobatan itu bicara tentang pemurnian. Ini dikatakan bahwa akhirnya laparlah Yesus. Pertobatan membuat kita lapar. Lapar apa, saudara? Yang tadinya kita punya semuanya, kita gak bisa apa-apa lagi. Yang tadinya kita bisa traveling kemana-mana, kita gak bisa apa-apa lagi. Yang tadinya kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, kita tidak bisa apa-apa lagi. Ini bicara tentang lapar. Tapi puasa yang Yesus lakukan itu bicara tentang pertobatan dalam hidup kita. Jadi jangan heran, saudara. Sewaktu kita memutuskan untuk bertobat, memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, bukan kehidupan kita makin membaik dalam artian materi kita, tetapi lebih kepada apa? Yang ada di dalam ini. Orang mengalami pertobatan itu tujuannya memurnikan. Ini bukan Tuhan Yesus melakukan dosa dan dia lagi dimurnikan. Yesus semakin hari dimurnikan. Makanya Yesus mati di kayu salib buat kita, toh, supaya kita memiliki hati yang murni. Jadi hari-hari ini, saudara, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Makanya waktu kita mengalami kelaparan, lapar apa sajalah. Lapar materi, lapar kasih sayang, lapar perhatian, lapar akan kehidupan kita secara pribadi. Tujuannya apa? Pemurnian. Kalau yang di ayat yang pertama tadi, Yesus dibawa di padang gurun untuk apa? Dicobai oleh iblis. Posisi Yesus sebelumnya adalah dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kondisinya sedang apa? Lapar. Bukankah kita alami itu juga? Kita dibawa ke musim yang baru, di masa sukar, dalam kondisi kita lapar, gak punya apa-apa. Dan disitulah iblis berusaha mengintimidasi kita. Tapi lihat bagaimana caranya tetap mempertahankan iman kita pada waktu diintimidasi. Lihat Yesus ngajarinya gimana. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kalau lihat dari ayat ini, saudara, ini kan kayak iblis itu ngenyek banget gitu. Paham kan? Kayak ngenyek banget, kayak menghina banget gitu. Seperti halnya kalau kita diintimidasi sama iblis, katanya Yesus tolongin kamu. Mana doamu gak dijawab tuh? Kamu sudah bertobat. Mana? Buktinya Tuhan juga gak buka jalan. Udah mengampuni. Mana juga? Gak ada tuh kesembuhan sakit penyakitmu. Buat apa berdoa? Percuma kan? Tuhan gak tolong juga. Iblis pun berusaha ngomong begitu sama kita. Makanya lihat ini. Jika engkau anak Allah, ini Yesus loh, yang digituin sama si jelek ini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Karena iblis tahu Yesus lapar.
Iblis juga tahu kita lapar. Iblis tahu kita nggak punya apa-apa. Iblis tahu kita berkekurangan. Iblis tahu kita gagal. Iblis tahu kita hancur. Makanya iblis berusaha untuk meyakinkan kepada kita, kamu masih mau berdoa. Mana buktinya nggak ada mujizat? Kamu masih mau berpuasa? Kamu masih mau pergi ke gereja? Mana pertolongan Tuhan? Nggak ada tuh. Yesus saja digituin, apalagi kita, saudara. Makanya waktu kita digituin, lihat cara Yesus menjawab intimidasi itu. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Tertulisnya di mana, saudara? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan melakukannya, kita susah untuk menjawab intimidasi iblis. Iblis intimidasi kita tuh gak sekali dua kali. Iblis tahu saat kita lapar, saat kita hancur, saat kita gak berdaya, gak bisa apa-apa, iblis mendekat kepada kita. Kalau kita tidak punya senjata firman Tuhan, kita tidak bisa lawan itu. Makanya Yesus lihat loh, ada tertulis. Tertulisnya di mana, saudara? Firman Tuhan. Itulah kenapa Yesus mengajar tiap hari. Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Ini jelas banget, ada tertulis. Berarti ada fisik. Ini loh fisiknya, ini loh firman Tuhan. Yesus ingin menunjukkan kepada kita, engkau baca firman Tuhan enggak? Ada pesan tertulis di situ, kamu melakukan enggak? Kamu tahu enggak ada pesan di situ? Bahwa manusia itu hidup bukan karena roti. Ini bicara tentang apa? Yang lu pikirin itu jangan cuma makanan kebutuhan pribadi. Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan itu menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh. Bukan kepentingan diri sendiri. Yang penting kenyang, gak lapar. Yang penting kaya. Yang penting punya posisi. Yang penting bisa traveling. Yang penting bisa happy-happy. That's it. Karena iblis tahu kita berkekurangan. Makanya iblis berusaha untuk mendekati kepada kita. Lu punya apa? Coba ikut Yesus. Kamu dapat apa? Ikut Yesus. Itulah waktu kita tidak membaca pesan firman Tuhan. Kita akan berpikir, oh iya ya, benar juga kata si iblis. Ikut Yesus dapat apa? Benar juga kata iblis. Tuhan gak buat mujizat kok. Benar juga kata si iblis. Berapa sering kita terpikat dengan itu? Karena kita tidak pegang firman Tuhan. Yesus konsisten dengan apa yang dia katakan. Dia mengajar banyak orang. Dia mengajar kepada dirinya sendiri. Ini artinya apa toh? Dia memerintahkan dirinya sendiri bahwa sekalipun aku lapar, aku tahu firman Tuhan. Beranikah kita memperkatakan firman Tuhan dikala semua pintu tertutup? Beranikah kita memperkatakan firman Tuhan, mengagungkan Tuhan, dikala kita betul-betul tidak mengalami kesembuhan dalam sakit penyakit? Pengujian itu dilihat pada saat apa? Tekanan, saudara. Banyak orang bilang sama saya mau ngikut Yesus, saya mau berserah, saya mau surrender, saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Biasanya saya cuma tersenyum nyengir, saudara. Lihat dulu kualitasmu pada saat apa? Tekanan. Karena kualitas iman kita itu justru ada pada saat apa? Tekanan. Makanya kalau Anda pengen lihat saya, lihatlah pada saat saya dalam tekanan. Itu asli nyaketi itu. Demikian pula dengan Anda. Kalau pengen lihat kualitas imanmu,
Lihatlah pada saat ada tekanan. Yesus katakan apa? Manusia hidup. Siapakah manusia? Anda dan saya, toh. Pikirannya jangan hanya tentang roti. Bicara tentang apa? Posisi pekerjaan, ketenaran, kekayaan, keberhasilan hidup, pendidikan tinggi, materi yang berlebih. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, saudara. Tapi akan menjadi salah pada saat apa? Pada saat pencapaiannya di situ. Dan kita melupakan yang Yesus katakan. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, kaya sih kaya, tapi nggak ngerti firman. Berhasil sih dalam hal pendidikan, tapi nggak ngerti firman. Melayani dengan penuh waktu, dahsyat banget, bisa menyembuhkan orang sakit, tapi nggak ngerti firman. Seringkali kita dituntut oleh Tuhan mengerti. Kita hidup karena firman, atau kita hidup karena kepentingan diri kita sendiri. Banyak sekali daripada kita nggak peduli dengan ini. Kalau ditanya, sudah mengampuni? Buat apa saya mengampuni orang yang menyakiti saya? Dia menghancurkan saya. Ketika kita tidak tahu firman, maka kita akan ngomong begitu. Gaji cuma segini. Bagaimana saya bisa hidup ketika engkau tidak tahu firman Tuhan? Makanya kita ngomong begitu. Ceraikan saja pasanganmu. Dia udah KDRT. Dia udah selingkuh. Buat apa mempertahankan pernikahan? Percuma. Itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Waktu tidak tahu firman Tuhan, pasti ngomong begitu. Itulah pentingnya firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Untuk kita bisa menggunakan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kenapa mati? Karena tidak ada yang didengar. Iblis intimidasi kita untuk apa? Bercerai saja. Jangan ampuni orang yang menyakiti kamu. Bunuh diri saja, buat apa kamu hidup? Itu intimidasi. Intimidasi. Karena telinganya hanya mendengar suara iblis. Tapi firman Tuhan tidak pernah diperkatakan. Makanya susah sekali untuk bisa melawan intimidasi. Jelas sekali Yesus katakan apa? Kalau kita jadi manusia, yang dipikirkan jangan hanya kekayaan, ketenaran, hura-hura, suka-suka. Begitu engkau dapat tekanan, engkau gak bisa apa-apa. Cari pendeta, minta didoakan, minta diurapi, minta diminyakin. Manusia bicara tentang Anda dan saya. Artinya bahwa kalau kita ngikutin apa kata Yesus, kita gak perlu orang lain untuk doain saya dong. Ngertiin saya dong. Firman Tuhan yang hidup. Amin. Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Perhatikan. Iblis juga bisa membuat mujizat. Jangan salah loh. Iblis bisa membuat mujizat. Makanya kalau kita tidak bisa membedakan suara Tuhan, suara iblis, dan suara diri sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa membedakan itu pemberian Tuhan atau bukan. Lihat ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini tujuannya untuk apa, saudara? Lihat ya ayat berikutnya. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ayat firman Tuhan ada di mana, saudara? Di Mazmur 91. Katanya udah baca Mazmur 91, tapi kok masih kena COVID? Katanya Tuhan akan menjauhkan kita dari penyakit sampar.
Kok kita dapat penyakit? Kok kita bangkrut juga? Kita bangkrut, kita nggak punya apa-apa, ngalami kegagalan. Kok jadinya begitu? Mana buktinya? Kalau kita tidak bisa membedakan suara Tuhan dan suara diri sendiri, maka iblislah yang kita dengar. Kalau mendengarkan suara Tuhan dengan suara iblis itu gampang, saudara. Gampang sekali. Yang paling susah adalah waktu kita tidak bisa membedakan suara Tuhan atau suara diri sendiri. Makanya waktu kita tidak dengar firman Tuhan, kalau suara iblis kita bisa pahami. Bisa ngerti kok itu suara iblis. Tapi kalau suara hati kita yang lebih menguat, makanya pedomannya firman Tuhan. Karena iblis tahu, oh kalau engkau nggak bisa mendengarkan suaraku, aku akan menguatkan hatimu supaya engkau apa? Mendengar suaramu. Berapa kali iblis bikin mujizat lebih gede-gede, saudara, buat hidup kita. Belum tentu semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan, belum tentu. Suatu kali ada jemaat itu DM sama saya. Bu, kami itu berawal dari perceraian ini karena saya punya suami dipindah tugaskan keluar kota. Kami jadi berjauhan. Dan perselingkuhan terjadi dan akhirnya suami saya meninggalkan saya dan anak-anak. Saya mau kasih tahu. Ketika ada pemisahan seperti ini, suami, pasangan gitu ya, dipisahkan oleh pekerjaan. Pekerjaan itu kan faktor kebutuhan, bukan? Tanyalah dulu kepada Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan buat kami atau bukan? Kalau itu membahayakan keluarga kami, tolong Tuhan, berikan kami pekerjaan yang baik, agar supaya kami tidak mengalami kehancuran dalam keluarga. Kan harusnya gitu kalau doa. Tapi pada waktu itu si ibu ini, waktu DM sama saya, dia bilang begini, karena posisi pekerjaan suami saya lagi tinggi, Bu. Suami saya mendapat posisi tinggi, gajinya lebih besar, tapi sayangnya harus dipindahkan keluar kota. Karena dia menerima omset yang besar. Dan saya punya suami mengatakan bahwa ini adalah kesempatan. Lihat ini. Lihat yang kelima. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Berusaha apa? Diposisikan setara dengan Tuhan. Ini kan membahayakan. Hati-hati waktu kita posisinya sudah tinggi, ya. Waktu kita sudah punya semuanya, posisinya kita lebih tinggi, kita punya semuanya. Hati-hati, kalau kita tidak bisa jaga hati, kita akan memposisikan diri dengan Tuhan yang artinya apa? Nggak butuh Tuhan. Berapa banyak kita nggak butuh Tuhan? Sewaktu kita diberkati berlimpah-limpah, berapa banyak kita nggak butuh Tuhan? Sewaktu kita mengalami kesembuhan, sewaktu hidupnya berkesusahan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Wah, melayani tiap minggu, melayani tiap hari, ketemu jiwa-jiwa, didoain, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi begitu hidupnya diberkati, berlimpah-limpah, pelayanannya ditinggalkan. Inilah maksud iblis. Kalau posisi disetarakan dengan Tuhan, kita nggak butuh Tuhan. Tahukah saudara, Adam dan Hawa yang menyebabkan mereka telanjang apa, saudara? Sewaktu mereka tidak taat. Udah dibilang jangan makan buah itu, tetap aja makan. Ada konsekuensi. Seringkali kita sudah dikasih tahu. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan tiap hari. Kita melakukannya pada saat apa? Tekanan kehidupan banyak, lagi gede-gedenya frustrasi, rajin banget doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Tapi begitu mujizat sudah kita terima, kita mengalami keberhasilan, lupa dengan doa, pujian, penyembahan. Apalagi baca firman Tuhan.
Seringkali kita melakukan itu dalam hidup kita. Makanya banyak daripada kita yang gak sadar diri bahwa kita gak butuh Tuhan. Apalagi kalau alasannya pagi-pagi, waktunya saat teduh, saya buru-buru, saya harus meeting. Saya buru-buru, saya harus jualan. Saya buru-buru, gak punya waktu, nanti sajalah. Kita gak butuh Tuhan. Karena kita butuh apa? Posisi, dilihat seperti ini. Dibawanya ke kota suci, supaya apa? Posisinya sama dengan Tuhan Allahnya. Ditaruh di atas. Makanya kan iblis bilang begini toh, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kalau engkau menjatuhkan diri, kira-kira Tuhan tolongin kamu gak? Kalau kamu bunuh diri, kira-kira Tuhan akan memberikan malaikatnya kepadamu gak? Berapa banyak saudara orang bunuh diri hari-hari ini? Karena telinganya lebih mendengar intimidasi iblis daripada firman Tuhan. Orang bunuh diri itu gak ucuk-ucuk langsung bunuh diri. Ada spirit bunuh diri tertanam di dalam dirinya. Dan dirinya tidak punya kemampuan untuk mencabut daripada itu roh. Makanya roh bunuh diri yang tertanam dalam hidup seseorang akan terus-menerus tertanam di situ dan akan aktif pada saat apa? Frustrasi. Nggak ada saudara orang tiba-tiba bunuh diri itu nggak ada. Karena iblis sudah tahu kehidupan dia sehari-harinya seperti apa. Dia tahu memiliki jiwa yang lemah, pikiran yang lemah. Apalagi melepas kepercayaannya kepada Tuhan. Lebih memilih untuk apa? Bunuh diri. Dipikir apa? Masalah segera selesai. Tapi engkau salah bahwa bunuh diri justru menyetarakan diri seperti iblis. Karena sudah jelas gak masuk surga. Hati-hati dengan posisi kehidupan kita hari-hari ini. Iblis bisa buka jalan seperti apapun yang kita mau, saudara. Kalau engkau utang, bayar utang dengan utang. Engkau hanya lega sekian menit. Tapi penderitaanmu akan makin panjang. Karena iblis suka mujizat yang instan. Makanya waktu kita tidak baca firman Tuhan, utang bayar utang dengan utang, terus menerus. Akan begitu terus. Waktu kita tidak baca firman Tuhan, kita hanya mementingkan ego diri kita sendiri, kita memutuskan apa? Cerai saja. Itulah waktu posisi kita lagi posisi yang enak, nyaman, hati-hati itu. Posisi enak, nyaman, yang membuat kita nggak butuh Tuhan. Lihatin aja kalau orang sudah mengalami kelemahan tubuh. Pengennya tiduran terus, nggak bangkit untuk melakukan doa pujian penyembahan, meratapi nasib. Nangis terus, nggak mau bangkit, menoleh ke belakang terus. Tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di situ. Karena tidak ada firman Tuhan yang dia dengar. Jadi sewaktu kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam padang gurun, perhatikan kualitas imanmu. Iman bicara tentang apa? Keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, cara kita yakin akan ada kebesaran Tuhan bagaimana? Ini firman Tuhan kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Firman kalau nggak dilakukan, mati sia-sia, saudara. Lihat saja benih. Benih kau taruh aja di meja. Adakah benih itu tertanam di meja? Yang ada kering, mati sia-sia. Karena benih itu ditaruh di mana? Di tanah. Di tanah yang subur. Bukan di meja. Jadi waktu kita belajar tentang kekristenan, belajarlah untuk meyakinkan imanmu itu. Mengenal siapa Tuhan kita. Lalu kita gak mau belajar mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, intimidasi iblis yang akan kita kenal. Sampai iblis menghina firman Tuhan dengan mengatakan apa, saudara? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dipikir kalau
Kalau kita itu udah ikut Tuhan Yesus, lantas mujizat itu instan begitu saja. Udah doa kok Bu, udah berpuasa, tapi mana hasilnya? Sewaktu engkau tidak melatih telingamu mendengar firman Tuhan, maka kita hanya bisa berteriak, mana pertolongan Tuhan? Mana janji Tuhan? Itu terus. Karena yang ada di pikirannya tentang apa? Roti. Yang kau pikirkan apa? Posisi. Saya sedih Bu. Posisi suami saya lagi diturunkan. Sedih banget hati saya Bu. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami persoalan kehidupan, itu artinya introspeksi diri dengan cepat. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan main salah-salahkan Tuhan. Lihat bagaimana cara kita hidup. Kami biasanya hidup baik-baik aja Bu. Kok tiba-tiba kami merasakan seperti ini? Bangkrut abis-abisan, gak ada sisa. Kalau terjadi sesuatu seperti itu, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Kita berbuat apa terhadap Tuhan? Kita sudah melakukan apa kepada Tuhan? Jangan komen salah-salahkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sudah wanti-wanti banget. Hati-hati. Kalau iblis bisa bawa kita ke tempat yang tinggi, supaya apa? Supaya kita bisa melihat, mana Tuhan? Aku juga bisa kok tanpa Tuhan. Suatu kali saya pernah ketemu sama jemaat. Enggak, saya nggak mau doa Bu. Buat apa? Saya bisa sendiri kok. Saya pinter. Orang kalau hatinya udah diintimidasi sama iblis kayak begini. Yang dipikir hanya tentang roti saja. Orang kalau nggak butuh Tuhan kayak begitu. Suka-suka. Buat keputusan tidak tanpa Tuhan. Buat keputusan nggak doa dulu. Buat keputusan nggak menunggu Tuhan bicara apa. Orang kalau nggak butuh Tuhan begitu. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya tidak pernah saudara ngomong begini, Tuhan tunjukkan kuasamu. Nggak pernah saya. Tuhan tunjukkan mujizatmu. Nggak pernah saya ngomong begitu. Tuhan tolong atau tidak, biarlah itu otoritas ada pada dia. Bagian kita itu adalah percaya, berdoa, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, sudah. Latih diri tidak paksa-paksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Latih diri supaya jangan kita memaksakan kehendak kita. Tuhan, saya maunya ini, kenapa engkau lakukan yang itu? Karena waktu kita ngotot, engkau nggak tahu aja. Kemungkinan yang kau pegang kuat-kuat itu mencelakakan dirimu sendiri. Rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan memilih yang terbaik, itu pasti yang terbaik. Gak usah ngeyel. Saya sudah berdoa minta pekerjaan yang ini, kenapa yang ini gagal? Kalau yang posisi ini diizinkan Tuhan gagal, berarti Tuhan akan kasih yang lain. Asalkan hatimu sabar. Dan kau bisa tahu bagaimana caranya menyembah Tuhan di dalam kegagalan. Maka yang gagal itu ditukar sama Tuhan yang ke tempat yang jauh lebih baik. Belajarlah untuk bisa melihat itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus katakan itu dengan jelas sekali. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kau pikir bahwa Tuhan tidak bisa tolong. Jangan kau pikir kau menyepelekan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan kami bercerai? Yang bercerai Anda loh. Bukan Tuhan. Waktu kita tidak membutuhkan Tuhan, itu adalah masa-masa di mana kita memposisikan diri orang yang gak butuh Tuhan. Cepat atau lambat, Anda akan merasakan itu. Penderitaan yang panjang. Karena gak butuh Tuhan. Dan itu adalah masa di mana kita lagi mencobai Tuhan sesungguhnya. Lihat ya. Dan iblis membawanya pula. Lihat ayat yang ke-8.
Iblis kalau intimidasi kita akan berkali-kali. Coba lihat, iblis intimidasi dari ayat keberapa, saudara? Dari ayat yang ketiga, ayat kelima, ayat yang ketujuh, iblis berusaha intimidasi Yesus. Tapi gagal. Kenapa kok gagal? Karena Yesus tahu apa yang harus dia katakan. Dia berpegang apa kata Tuhan Allahnya. Kalau kita mau berpegang kepada firman Tuhan, iblis mau intimidasi kita kayak apapun, itu tidak akan pernah terjadi. Berapa sering, saudara, intimidasi iblis itu membuat saya pengen untuk bunuh diri. Coba iblis berusaha untuk intimidasi itu. Gagal toh? Karena saya tahu firman Tuhan. Waktu saya berkekurangan, waktu saya belum cukup sesuatu hal, iblis berusaha intimidasi saya. Udah utang aja lah, udah pinjam aja lah. Tapi coba, saya tahu firman Tuhan, saya tahu bagaimana cara mempercayai Tuhan, saya tahu bagaimana Tuhan pelihara hidup saya, buat apa saya utang? Kan gitu. Kalau intimidasi iblis baru sekecil itu saja kita langsung percaya, cetek iman kita jadinya. Aduh, hidupnya kok berat banget, padahal cuma gitu doang. Karena tidak melatih diri untuk apa? Melakukan firman. Makanya Yesus tadi katakan di ayat yang ketiga, hidup itu bukan karena roti. Makanya jangan coba-coba untuk mencobai Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Jangan mencobai Tuhan. Nanti kalau Tuhan udah murka, apa yang bisa kita perbuat, saudara? Kemurkaan Tuhan dalam bentuk apa, saudara? Semua pintu tertutup. Dan kita suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, kita harus mengandalkan Tuhan pada akhirnya. Jangan tunggu Tuhan marah dulu. Amin. Ikuti saja. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lihat, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Kok iblis yang pamer? Makanya tadi saya bilang, intimidasi itu bentuknya tipuan. Iblis hanya bisa menipu. Karena kepunyaan semua yang ada di dalam muka bumi ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Allah kita. Ngapain ini iblis yang ngaku-ngaku? Sampai dia bilang apa ya? Membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis itu sukanya hanya bisa intimidasi, saudara. Intimidasi itu bentuknya palsu. Supaya kita takut, supaya kita berhenti berdoa, supaya kita berhenti berharap kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang pergi ke Gunung Kawi. Demi apa? Kekayaan. Pentingnya kita percayakan firman Tuhan. Ya. Lihat. Iblis itu suka banget menunjukkan kekayaan. Makanya kalau pikiran kita tentang kaya, hati-hati. Karena gayanya iblis itu kayak gini nih, saudara. Ditunjukkan tuh yang megah-megah gitu ya. Yang model-model berlian gitu ya. Yang megah-megah, yang menyenangkan hati manusia itu tuh. Hati-hati, saudara. Kalau hatinya nggak terjaga dengan aman, kita akan ambil kesempatan itu. Berapa banyak orang pengen kaya secara instan. Tipu sana, tipu sini. Ke Gunung Kawi cari kekayaan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang model-modelnya kayak dukun kayak begitu. Disukai oleh jemaat Tuhan. Ya. Hati-hati kalau udah pikirannya tentang kekayaan. Itu akan berbahaya sekali. Ya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Lihat, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita nyembah yang namanya apa? Duit. Kita nyembah yang namanya apa? Posisi, toko gede, perusahaan gede, kekayaan. Ini bicara tentang apa? Penyembahan berhala. Berhala itu bukan duit saja loh.
Berhala itu bukan tentang nyembah-nyembah patung aja loh. Ketenaran kita, pelayanan kita, nama baik kita, itu bisa jadi berhala. Segala sesuatu yang membuat kita apa? Lihat, aku terkenal. Wah, aku kaya sekarang. Wah, gak butuh Tuhan. Yang diagungkan apa? Bukan Tuhan. Hati-hati saudara. Karena pada waktu kita tidak mengaktifkan iman kita, makanya kalau iman dibiarkan mati, kita akan terpana dengan kekayaan. Kalau iman dibiarkan mandul, kita akan terpana dengan mujizat. Kita lupa kebesaran Tuhan. Jadi kalau udah kayak begini, diintimidasi kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-10, perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Beranikah kita punya cara bahwa menghentikan, membungkam mulut iblis dengan iman kita? Siapa paling sering saudara berteriak kepada telinga saya untuk apa? Iblis, kamu berisik di telinga saya, minggir. Iblis gak bisa intimidasi semudah itu. Seberapa banyak saudara iblis menawarkan berbagai cara supaya kita itu jauh daripada Tuhan. Iblis pertontonkan kepada kita semua kesukaran hidup. Iblis pertontonkan kepada kita kegagalan, kehancuran, kesukaran dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita menganggap bahwa Tuhan tidak berkati kita, Tuhan tidak tolong kita, dan Tuhan membiarkan hidup kita. Kita lupa bukan? Bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan. Kita lebih percaya sama kuasa iblis. Kita lebih percaya akan perkataan-perkataan iblis yang sejelek itu. Akibat daripada tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita itu dibiarkan mandul, dibiarkan gak berguna. Iman cetek, gak ngalami pertumbuhan apa-apa. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita, enyahlah engkau iblis. Yang artinya apa? Punya iman yang kuat. Bahwa kita tidak terpengaruh dengan intimidasi iblis dalam bentuk apapun. Cara Tuhan bekerja, iya dan amin. Ikuti saja Tuhan bicara apa. Tadi sudah dikatakan bahwa Yesus lagi berpuasa 40 hari 40 malam. Tujuannya apa? Pemurnian. Bicara tentang pertobatan. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yesus bisa mengusir dari intimidasi ini pada saat dia berpuasa. Kenapa? Karena tahu dirinya akan kuasa daripada Allah. Satu. Lalu yang kedua, dia berpuasa tujuannya apa? Murni hati. Kalau kita bisa mengaktifkan iman kita, asalkan apa? Murni hati terlebih dahulu. Yang bicara tentang apa? Pertobatan. Yang kedua, latih diri mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan kau pilih-pilih ayat. Percuma. Itu pun tidak akan membentuk kita menjadi orang yang mengasihi Yesus. Firman Tuhan untuk kita lakukan. Kita renungkan dan kita lakukan. Bukan dipilih-pilih. Mana yang kiranya cocok, kita lakukan. Yang tidak, kita tinggalkan. Percuma saudara. Itu pun bukan bukti sebuah kita ini mengasihi Tuhan. No. Makanya seringkali kita mengalami iman yang kerdil karena apa? Suka pilih-pilih firman. Jadi bagaimana cara mengaktifkan iman kita pada saat kita berada di padang gurun? Lihat di ayat yang ke-10. Enyahlah iblis. Punyai keberanian yang kuat seperti itu. Perintahkan iblis untuk apa? Keluar dari telinga kita. Perintahkan iblis keluar dari hati kita. Perintahkan iblis untuk diam. Untuk gak ngomong apa-apa dalam hidup kita. Asalkan kita hidup murni terlebih dahulu. Asalkan kita tahu sungguh bahwa firman Tuhan iya dan amin. Asalkan kita percaya Tuhan dan asalkan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan kekristenan. Karena iblis juga gak main-main sama kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan segala kehidupan.
Amin. Enyalah iblis, sebab engkau harus tahu apa tujuan hidup kita. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya berbakti, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengutamakan hukum Taurat yang pertama dan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Padahal ini Yesus kondisinya apa? Lagi lapar. Tapi Yesus mengedepankan apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kelaparan, lapar apa saja. Engkau mengalami kesukaran apa saja. Firman Tuhan ya dan amin. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jangan mengasihi mujizatnya. Jangan mengasihi berkatnya. Jangan mengasihi kesembuhannya. Percuma. Itu tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Yang ada mati. Tapi kasih Tuhan. Mau ditolong atau tidak, kasih Tuhan. Karena yang saya tahu, mengasihi Tuhan, Tuhan gak mungkin gak tolong. Karena saya tahu, gak mungkin Tuhan gak tolong. Kalaupun pintu A tertutup, berarti ada pintu B. Kalaupun hari ini gagal, pasti ada keberhasilan di kemudian hari. Kalaupun hari ini terjadi sesuatu hal yang gagal total, pasti ada hari-hari yang lain yang akan berhasil dengan gemilang. Itu orang percaya. Itu orang beriman. Itu orang yang mengaktifkan imannya kepada Tuhan. Inilah cara apa? Ini ayat yang ke-10. Mengenyahkan intimidasi iblis. Kalau kita nggak praktek, nggak bisa, saudara. Yang ada kita hanya kalah terus. Tidak mau mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. So, andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Selesai, saudara. Jadi, mari. Di masa-masa yang sukar di tahun 2024. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Dan masuk di tahun 2025. Di tahun PH ini, 5785 ini, gunakan mulut untuk memuji Tuhan. Gunakan mulut untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan takut dengan keadaan. Amin. Ayo sama-sama kita praktek firman Tuhan. Ayo sama-sama kita merdeka dari intimidasi iblis. Ayo sama-sama kita menang dalam kehidupan kita. Orang pemenang, perhatikan. Kita tidak akan disebut pemenang kalau kita tidak bertanding. Pertandingan kita apa? Kesukaran, kesusahan, jalan terseok-seok. Itu pertandingan. Orang yang bertanding mungkin dia akan mengalami kalah di ronde pertama. Di ronde kedua mungkin kalah lagi. Tapi pemenang, dia tahu bagaimana memenangkan dirinya. Dia akan terus berlatih dan berlatih. Petinju tidak sembarangan memukul. Dia tahu bagaimana caranya memukul dengan benar di waktu yang benar. Dia tahu kapan harus berlatih latihan fisik. Dia tahu bagaimana harus makan makanan yang sehat. Dia tahu bagaimana harus menjaga hidupnya. Pemenang juga begitu. Jangan hanya mau piala kemenangan tapi gak ikut main. Itu hanya pecundang. Jadi, kuncinya hanya satu. Untuk memasuki tahun-tahun yang sukar ini, menyelesaikan semua proses kehidupan, mengaktifkan iman, itu perlu tindakan. Itu perlu konsistensi. Untuk mempercayai Tuhan, perlu tindakan, perlu konsistensi, perlu latihan berkali-kali. Amin. Siap ya? Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk segala kehidupan, proses kehidupan yang boleh Tuhan izinkan kami alami. Kami tahu kami gak bisa, Tuhan. Tapi mulai hari ini, tolong kami untuk belajar mengaktifkan iman kami ya Tuhan. Supaya pada saat kami mengalami kesukaran kehidupan, iman kami kembali aktif. Kami berani untuk memperkatakan firman Tuhan. Kami berani untuk mengagungkan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Terima kasih untuk semua kehidupan yang boleh diizinkan terjadi. Termasuk kami gagal. Termasuk kami gak punya apa-apa. Termasuk kami mengalami sakit penyakit yang belum mengalami kesembuhan. Tapi kami bangga punya Tuhan seperti-Mu.
Kami bersyukur dengan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan turun bagi setiap kami. Ada kekuatan baru, ada semangat baru turun bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.